Saya rindu untuk setiap roh kita terus merasakan adanya hadirat Tuhan di tempat ini. Roh kita terus bersekutu intim dengan pribadi Roh Kudus. Sambil Anda mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tetapi biarlah di dalam batin kita, kita berkata-kata, kita berhubungan intim, kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab firman Tuhan adalah roh yang memberikan hidup di dalam setiap kita. Katakan amin. Dan malam hari ini kesempatan pertama untuk saya menyampaikan renungan firman Tuhan di dalam doa malam secara onsite. Dan Tuhan meletakkan sesuatu yang begitu kuat di dalam roh saya untuk menyampaikan dalam setiap kehidupan Anda. Dan saya percaya setiap Anda yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan Anda membutuhkan kekuatan yang baru. Anda sedang membutuhkan pemulihan. Anda sedang membutuhkan sebuah jawaban yang pasti untuk setiap masalah, untuk setiap pergumulan Anda, beban berat yang sedang Anda hadapi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan suatu kebetulan juga kalau Anda boleh datang di tempat ini. Saya memberikan satu topik bagi setiap kita malam hari ini, satu kebenaran firman Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang akan membukakan pintu bagi setiap kehidupan kita, khususnya di sepanjang tahun 2023 ini. Dan ini menjadi begitu connect, begitu terhubung dengan apa yang menjadi tema besar kita di gereja Mawar Syaron ini. Sepanjang 2023 kita akan berjalan di dalam kelimpahan kasih karunia. Di mana arah kita berjalan? Tentu saja kita perlu membuka dahulu pintunya. Saya gak tahu dalam setiap kehidupan Anda semua saudara, apakah masih ada pintu-pintu yang tertutup? Kalau pintunya tertutup, Anda belum melewati pintu itu, bagaimana Anda bisa menikmati berjalan di dalam kelimpahan kasih karunia? Sementara pintunya tertutup, sementara pintunya terbelenggu, sementara pintunya terkunci begitu rapat, bagaimana Anda bisa melangkah, bagaimana Anda bisa berjalan? Banyak sekali pintu di dalam kehidupan kita. Dan pintu-pintu itu biarlah pada malam hari ini kita akan doakan. Pintu yang selama ini tertutup, pintu yang Anda harapkan itu terbuka. Mungkin Anda sudah berdoa supaya pintu itu terbuka dari bulan-bulan yang lalu. Pintu itu Anda doakan supaya terbuka dari tahun-tahun yang lalu. Kita berdoa supaya sepanjang tahun ini akan banyak dan lebih banyak lagi pintu-pintu yang baru dibukakan di dalam setiap kehidupan Anda. Mungkin Anda sedang membutuhkan pintu promosi belakangan ini. Anda sedang membutuhkan pintu pasangan hidup atau pintu jodoh di dalam kehidupan Anda. Anda sedang membutuhkan pintu pekerjaan yang baru. Anda sedang membutuhkan pintu sebuah terobosan, pintu kesehatan bagi tubuh Anda. Anda sedang membutuhkan pintu untuk Anda mengalami mujizat di dalam kehidupan Anda. Mari bersama-sama kita doakan. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu. Pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Inilah janji, inilah kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan bersama-sama Wahyu pasal 3. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oh, saya rindu untuk setiap kita membaca ayat yang ke-8 ini bersama-sama. Sebab firman Tuhan itu begitu berkuasa. Firman Tuhan ini untuk Anda sekalian. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Amin. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Malam hari ini bersama-sama ketika kita berkumpul di dalam doa malam. Living Presence secara onsite di tempat ini. Kita datang kepada sang pemegang pintu itu. Kita datang kepada pribadi Tuhan Yesus yang memegang kunci Daud. Sebuah kunci yang penuh dengan kuasa. Kunci yang penuh dengan otoritas. Sebuah pintu tidak akan pernah terbuka apabila dalam kondisi tetap terkunci. Kita mau dorong, kita mau paksa, apalagi itu pintu yang begitu besar. Kalau kita tidak memegang kuncinya, pintu itu tidak akan pernah bisa kita buka. Kalau kita mau main dobrak dengan paksa, itu tidak sopan namanya. Dan kalau kita berdoa malam hari ini, kita rindu supaya Allah yang memegang kunci dalam setiap kehidupan kita. Bagi pintu-pintu yang tertutup itu, mari kita mau menyambut dia dengan sungguh-sungguh. Kunci Daud yang dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus.
itu pasti akan membukakan pintu-pintu terobosan bagi kehidupan Anda. Kalau kita mau bayangkan dan renungkan, ukuran pintu dengan kuncinya lebih besar mana? Ya, tentu saja kita bisa menjawab, tentu saja lebih besar pintunya. Kunci yang sedemikian kecil itu dibandingkan pintu adalah sesuatu yang berharga. Anda juga tidak bisa masuk ke dalam rumah Anda kalau Anda kehilangan kunci pintu rumah Anda. Betapa luar biasanya kuasa dari sebuah kunci. Apalagi di sini Tuhan Yesus memegang sebuah kunci khusus. Ini adalah kunci Daud. Ketika Rasul Yohanes yang menuliskan wahyu, menuliskan wahyu ini ketika dia berkata bahwa dia adalah Yesus yang memegang kunci Daud. Dia sedang mengutip di dalam Yesaya pasal 22 ayat yang ke-22. Peristiwa ketika ada pergantian pengurus istana atau kepala istana. Dari seorang yang namanya Sebna digantikan oleh Elyakim. Ketika Tuhan menggantikan pengurus istana ini dari Sebna menjadi Elyakim, Tuhan sendiri yang menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Yesaya bahwa Elyakim akan menerima sebuah otoritas. Dan otoritas itu diberikan namanya adalah kunci Daud. Yesaya pasal 22 ayat 22 dikatakan demikian. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Maksudnya ke atas bahunya pejabat istana yang baru yang namanya Elyakim ini. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Elyakim ditunjuk sebagai kepala istana yang baru. Istana itu miliknya siapa? Yang memerintah siapa? Yang memerintah adalah keturunan Daud pada waktu itu. Tentu saja Raja Daud pasti bisa membuka pintu dari istananya sendiri. Tetapi dia punya banyak pengurus, dia punya banyak pejabat. Dan dari keturunan demi keturunannya Daud yang menjadi raja. Para raja pun juga perlu pengurus istana untuk memegang kuncinya. Siapa yang diserahkan kunci ini? Elyakim. Elyakim bukanlah yang punya istana. Tetapi dia dipercaya sebagai seorang kepala istana untuk mengurus segala sesuatu koordinasi berjalannya operasional di istana tersebut. Dia pegang kuncinya sekalipun dia bukanlah pemilik istananya. Saya dan Anda malam hari ini, mungkin kita bukanlah pemilik alam semesta ini. Ya, itu pasti. Pemilik alam semesta ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Mungkin selama ini Anda juga merasa bahwa Anda adalah pemilik dari pekerjaan Anda. Anda adalah pemilik dari toko yang Anda sedang jalankan hari-hari ini. Anda adalah pemilik dari keluarga Anda mungkin. Tetapi selama ini Anda menghadapi kendala di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam toko Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam hubungan Anda. Mungkin karena kita selama ini terlalu berpikir bahwa saya kok yang memiliki. Andai kata Elyakim menganggap bahwa istana ini milik saya. Buktinya saya megang kunci Daud. Saya bisa buka semua pintu istana ini. Dia adalah orang yang sombong tentu saja. Tetapi dia menerima jabatan sebagai kepala istana itu oleh sebuah kasih karunia dari Allah. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menunjuk dia menjadi pemegang kunci istana. Saya dan Anda bukanlah pemilik dari apa yang kita kelola di dunia ini. Anda bukanlah pemilik dari toko Anda yang sebenarnya. Anda bukanlah pemilik yang sebenarnya dari usaha, tempat usaha, dari segala usaha yang sedang Anda kelola belakangan ini. Tetapi pemilik yang sebenarnya kalau Anda berani mengakui dengan iman, Anda harusnya berani berkata bahwa Tuhan, sebenarnya toko yang sedang saya jalankan ini adalah milik-Mu. Oh Tuhan Yesus, aku bersyukur bahwa tempat praktek yang sedang saya jalankan hari-hari ini adalah milik-Mu. Dan Tuhan sedang titipkan kuncinya, otoritasnya, kuasanya bagi setiap Anda untuk Anda bisa menjalankan setiap usaha yang sedang Anda kerjakan belakangan ini. Kalau Anda percaya bahwa semua usaha yang sedang Anda kelola sebetulnya bukanlah milik Anda, tetapi itu pemberian Tuhan buat Anda untuk Anda mengelolanya. Dan Tuhan memberikan kunci usaha, kunci praktek, kunci dagang buat Anda. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Apabila selama ini mungkin Anda merasa bahwa, aduh Tuhan, usahaku kok sedang mengalami kerugian.
tokoku kok belum mengalami keuntungan. Ya Tuhan, pekerjaanku ini kok belum ada hasilnya. Saudara-saudara, pemilik dari pekerjaan, usaha Anda adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang memegang kuncinya. Dan saya percaya Dia sang pemegang kunci itu. Dia juga tidak akan membiarkan usahanya mengalami kerugian. Tetapi kalau kita merasa bahwa itu usahaku, ini tokoku, ini tempat praktekku, ini tempat dagangku. Mungkin Tuhan belum menggerakkan kunci itu untuk mencurahkan segala keuntungannya buat Anda. Mungkin selama ini kita menikmati segala usaha yang menguntungkan itu, segala labanya, segala hasil usahanya, kita kelola sendiri, kita pakai sendiri, kita lupa dengan Tuhan, kita lupa dengan pekerjaan Tuhan. Tetapi mari kita datang di hadapan Tuhan. Hari ini kalau kita meyakini bahwa usahaku ternyata miliknya Tuhan Yesus. Tokoku miliknya Tuhan Yesus. Tempat pekerjaanku miliknya Tuhan Yesus. Pekerjaanku miliknya Tuhan Yesus. Jabatanku sekarang sebetulnya miliknya Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan memberikan kunci itu buat Anda, kita tinggal minta sama Tuhan, Tuhan please malam hari ini ketika aku berdoa di hadapan-Mu, gerakkanlah kunci itu ya Tuhan. Untuk menggerakkan kembali usahaku bisa berjalan dengan lebih lancar. Bukan usahaku tetapi usaha-Mu Tuhan melalui diriku. Toko-Mu ya Tuhan melalui kelolaanku. Tempat praktek-Mu ya Tuhan melalui aku sebagai pengelolanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada sang pemegang kunci itu. Dan kepada siapa Tuhan akan membukakan pintu. Karena kita meyakini bahwa selain Tuhan yang pegang kuncinya, Tuhan yang pegang kunci Daud, Tuhan jugalah yang berkuasa membuka pintu itu. Oh, betapa luar biasanya kehidupan kita semua sebagai anak Tuhan. Andai kata kita yang pegang kuncinya, pasti kita yang buka pintunya sendiri. Tuhan Yesus ini luar biasa. Dialah yang memegang kuncinya dan Dia jugalah yang membuka pintunya. Wah, saya ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini terus terang. Buat saya sendiri secara pribadi, saya bersyukur di hadapan Tuhan. Saya tidak ada habis-habisnya saya mengucapkan, oh terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu luar biasanya dalam kehidupan kami. Engkau begitu memperhatikan kami. Engkau yang memegang kuncinya dan Engkau sendiri akan membukakan pintu. Dan bagi siapa Tuhan akan menggerakkan kunci dan membukakan pintu itu, kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dikatakan demikian bahwa aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan akan membukakan pintu kepada mereka yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan setiap kita yang mengakui bahwa Tuhan, kekuatanku gak seberapa. Dan aku gak mau lagi mengandalkan kekuatanku sendiri, pengalamanku sendiri. Tidak mau mengandalkan kekuatan manusia dan juga tidak mau mengandalkan kekuatan dari pengalaman masa laluku. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tahun 2023 ini. Sekali lagi mari kita memperbaharui komitmen kita Bapak Ibu Saudara. Dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya memang Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi saya dan Anda. Tuhan Yesus sudah menyediakan kasih karunia-Nya dari tahun-tahun yang lalu. Jangan lagi kita andalkan kasih karunia yang lama di tahun 2023. Itu sudah berlalu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan kalau kita sudah memasuki tahun yang baru 2023 ini, mumpung kita masih di awal tahun, saya mengingatkan Anda, jangan andalkan kekuatan kita yang sudah kita pakai, yang sudah kita forsir sedemikian rupa di tahun yang lalu. Tetapi di tahun yang baru ini, tanggalkan kekuatan kita. Dan kita mau menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan kita gak seberapa. Dan kita harus mengakui bahwa Tuhan hanya Engkau yang kuandalkan. Mungkin ada pernah dengar lagu pujian ini waktu kita datang sama Tuhan. Baiknya kita berkata, ku datang kepadamu, Kau terima diriku. Kau segarkan jiwaku, tak perlu ku andalkan kekuatan diriku. Katakan Dia sanggup, sebab Kau sanggup.
Sebab kau sanggup, maka kita akan berani berkata, kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Yesus, kita tanggalkan kekuatan kita sendiri dan kita menanti-nantikan Yesuslah yang akan membukakan pintu sebab dia lebih kuat daripada setiap kita. Jadikan Yesus sebagai kekuatan Anda menjalani tahun yang berlimpah dengan kasih karunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kepada siapa Tuhan akan membukakan pintu. Wahyu pasal 3 masih di ayat yang ke-8 dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Tuhan akan membukakan pintu bagi setiap anak-anaknya, saya dan Anda yang menuruti firman-Nya. Seringkali kita didorong untuk ayo baca firman, renungkan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, dan ini awal yang baik, masih di Januari, awal tahun, baru saja memasuki tahun baru. Kalau dari awal tahun baru yang lalu, sudah 20 hari berjalan ini, aduh pastor lupa, saya masih belum sempat baca Alkitab. Biasanya baca Alkitab sepanjang tahun, habis pembacaan satu buku Alkitab. Aduh gak sempat, aduh gimana ya, ketinggalan gak ya. Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya. 2 hari lagi masih tahun baru lagi. Sinjia gitu ya. Ayo kita perbaharui, baca Alkitab. Bukan sekedar dibaca, tetapi kita mau renungkan. Bukan hanya sekedar dibaca, renungkan, masuk di dalam hati. Tetapi mau kita praktekkan, mau kita lakukan. Menuruti firman Tuhan itu sama dengan kita mau dengar perintah Tuhan dan juga kita lakukan. Dengar perintahnya, dengar firman-Nya, lalu kita lakukan. Dari mana kita bisa dengarkan firman Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan salah satunya lewat khotbah yang disampaikan, lewat ibadah hari Minggu. Malam hari ini ketika kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita juga mendengarkan firman. Sewaktu Anda bersaat teduh secara pribadi, Anda baca, Anda perkatakan, Anda dengar sendiri. Menuruti firman bukan hanya sekedar kita dengar, tetapi setelah kita dengar, kita lakukan. Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Seperti inilah gambaran orang yang menuruti firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Perhatikan, mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Orang yang dengar dan melakukan firman Tuhan punya fondasi, punya dasar yang kuat dalam kehidupannya. Kemudian dikatakan demikian, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Sebaliknya ayat 49 dikatakan, akan tetapi barang siapa dengar perkataanku ini, sama-sama mendengar tetapi tidak melakukannya. Jadi Anda paham ya konsepnya? Menuruti firman itu artinya sudah kita dengar, kita lakukan. Tetapi kalau di sini hanya sekedar mendengar tapi tidak melakukan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Kalau Anda ingin memiliki dasar yang teguh menjalani kehidupan ini, maka setelah Anda dengar firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kalau Tuhan Yesus berkata, maka datanglah banjir, maka datanglah hujan, maka datanglah angin. Saudara-saudara, ini yang seperti ini gak bisa kita tengking. Pasti akan ada badai. Pasti akan ada hujan. Pasti akan ada angin yang keras yang menerpa kehidupan kita. Pasti akan ada krisis. Sudahlah, saya ngomong begini bukan mau meruntuhkan iman kita, lalu kita, waduh kok pasti ada krisis ini nubuatannya seperti apa. Saudara-saudara, hal-hal yang sulit, hal-hal yang gelap pasti akan dilalui. Firman Tuhan juga sudah mengatakan,
Tetapi yang penting bukan masalah krisisnya yang mau kita tengking-tengking. Tetapi yang penting adalah siapkah kita menghadapi setiap krisis, badai, cobaan, hujan yang begitu kuat yang akan mendera setiap kita. Karena itu turutilah firman Tuhan, dengar dan lakukan. Supaya kita menjadi sebuah bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Ketika krisis itu menerpa kita, kita akan tetap kuat berdiri, kita akan teguh bertahan. Turuti firman-Nya. Ada satu kesaksian yang ingin saya sampaikan. Rekan sepelayanan dari kami sebagai tim dari Gereja Mawar Syaron yang melayani di Persekutuan Doa Polrestabes Surabaya. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang bapak yang ikut melayani bersama dengan saya acungi jempol. Terima kasih Pak, karena ikut melayani bersama dengan saya, karena itu adalah di hari dan jam kerja sebetulnya. Saya tanya, Anda meluangkan waktu bersama dengan saya, melayani Tuhan di dalam persekutuan doa seperti ini, apakah Anda tidak meninggalkan pekerjaan Anda? Oh ya Pastor, saya tutup toko saya sementara. Saya kaget. Saya pikir ada yang menggantikan untuk dia menjaga tokonya. Saya ngomong begini bukan berarti dia tutup toko, oh berarti ini tokonya besar, wah dia sombong banget ya, dia mungkin sudah kaya, berlimpah dan sebagainya, kapan aja dia bisa tutup tokonya. Semasa pandemi, awal-awal pandemi, 2 tahunan yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya pernah berjumpa dengan dia karena dia berjualan tahu di pasar. Kalau ya Anda bisa bayangkan lah ya seperti apa. Ya. Tapi dia itu harus lakukan itu memang untuk menghidupi keluarganya. Dia perlu biaya hidup. Anaknya juga masih kuliah, juga akan meneruskan sekolahnya. Tetapi dia sungguh-sungguh mendapatkan panggilan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Dia bersaksi kepada saya, begini Pastor. Dari bertahun-tahun yang lalu sebetulnya saya ini enggan untuk melayani Tuhan. Tetapi disuruh oleh coach saya. Dan saat ini Bapak ini menjadi seorang CG leader. Salah satu CG leader kita. Ketika dia melayani awalnya masih enggan. Ya kayak melayani tetapi setengah hati. Sampai satu titik dia mengalami sebuah pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang meminta supaya Bapak ini, kamu harus melayani aku. Ketika dari gereja di jadwal, ketika kamu diutus untuk melayani, kamu harus melayani dengan sungguh-sungguh. Dan Bapak ini hanya memutuskan untuk, ya Tuhan, aku akan nurut, aku akan merendahkan diri. Dan mulai saat itu dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu setiap kali di jadwal oleh salah satu divisi pelayanan kami di Gereja Mawar Syaron, di divisi pastoral, pengembalaan, di CG dan sebagainya. Bapak ini berkomitmen untuk ketika menerima pelayanan, dia akan tinggalkan dulu usahanya, dia tutup dulu tokonya, dan dia melayani Tuhan. Saya ngomong, Pak, Anda tidak rugi kalau Anda tutup tokonya. Oh Pastor, ketika tadi kita sama-sama melayani persekutuan doa, tahu nggak? Kan saya nonaktifkan handphone saya. Begitu selesai acara persekutuan doanya, dia buka handphonenya. Nih WhatsApp-nya sudah mulai masuk. Saya terima banyak orderan Pastor. Lihat, dari sebuah ketaatan, menuruti firman Tuhan, dia dengarkan perintah Tuhan untuk dia melayani sungguh-sungguh. Sampai segitunya dia meninggalkan tokonya, dia tutup sementara untuk dia mengikuti sebuah persekutuan doa, melayani bersama dengan saya. Dan bukan itu saja, dia lakukan hal seperti ini berkali-kali ketika dia melayani Tuhan bersama-sama dengan tim penggembalaan Gereja Mawar Syaron. Dan inilah kesaksiannya juga luar biasa. Sebetulnya saya juga perlu biaya ekstra untuk anak saya kuliah. Tetapi Tuhan buka jalan Pastor dengan cara saya melayani Tuhan seperti ini. Entah dari mana ada orang yang diutus untuk datang ke rumahnya untuk memberikan dana perkuliahan anaknya. Saya gak tahu orang ini dari mana, saya tidak kenal dengan dia sebelumnya, tetapi saya hanya taat saja untuk melayani Tuhan. Untuk sementara waktu dia tinggalkan pekerjaannya, dia tutup tokonya, melayani Tuhan bersama-sama. Di pihak yang lain, Tuhan yang pegang kunci, gerakkan kunci itu dan membukakan pintu kuliah bagi anaknya. Mari bersama-sama sepanjang tahun ini kita mulai sungguh-sungguh mau nurut pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, kepada siapa Tuhan akan membukakan pintu? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Bagian terakhir dikatakan bahwa engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan akan membukakan pintu bagi setiap Anda dan saya yang tidak akan menyangkal namanya. Saudara, menyangkal nama Yesus itu bisa dilakukan dengan 2 cara.
Saya ngomong begini bukan untuk dipraktekkan ya, tetapi Anda harus hati-hati. Mungkin secara tidak sadar kita sudah terlanjur melakukan hal ini. Mari kita menghampiri Tuhan dengan pertobatan. Yang pertama, menyangkal hanya dengan mulut atau perkataan kita. Dan itu sudah mewakili keberadaan kita sepenuhnya. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini adalah jangan sangkal dia. Jangan sangkali namanya. Menyangkal nama Yesus dilakukan dengan perkataan, contohnya seperti di dalam Matius pasal 26 ayat 70 sampai 72. Seperti yang dilakukan oleh Petrus ketika Tuhan Yesus sudah mulai diseret dibawa untuk mengalami penghukuman. Petrus menyertai dari jauh dan Petrus ketahuan, kayaknya kamu salah satu muridnya Yesus deh. Dan inilah yang dikatakan oleh Petrus. Tetapi ia menyangkalnya di depan orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Dia menyangkal dengan perkataannya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Sudah berkata-kata, sumpah lagi. Aku tidak kenal orang itu. Mari kita jaga perkataan kita, khususnya sepanjang tahun 2023 ini dan seterusnya. Dan seterusnya sampai Tuhan datang kembali. Kita jaga jangan sampai dengan mulut kita, dengan perkataan kita, kita menyangkal Yesus. Seolah-olah kita takut untuk menyatakan iman kita. Hari Minggu kamu ke gereja ya? Oh enggak, siapa bilang? Aku pergi ke Jalan Cempaka kok, mau beli pentol. Ya ini sudah hampir nyerempet-nyerempet sedikit udah nyangkal ini. Enggak, aku kelihatan kok mobilmu kayak masuk ke dalam gedung gereja. Kamu nyembah Tuhan Yesus ya? Nah ini, apa yang menjadi jawaban Anda? Ya memang sih di kantin kita juga jual pentol kadang-kadang ya kan. Tapi bukan itu poinnya. Menyangkal yang pertama, menyangkal dengan perkataan kita. Yang kedua, kita menyangkal dia juga dengan perbuatan. Mungkin dengan perkataan kita gak menyangkal. Aku cinta Yesus. Aku menyembah Yesus. Aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Di Titus pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara, menyangkal ternyata bukan hanya dengan perkataan. Mungkin dengan lidah bibir kita bisa berkata bahwa aku melayani Tuhan, aku mencintai Tuhan Yesus. Aku berdoa, aku berseru hanya kepada satu nama, Yesus saja. Oke, itu tidak mewakili seluruh keberadaan Anda. Tetapi lihatlah perbuatan Anda. Lihatlah sikap kita. Saya rasa ini bukan jadi satu rahasia umum lagi ya bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak mungkin ada dari antara kita kecewa atau dikecewakan dengan seseorang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Saya dan Anda mungkin melihat dengan mata kepala kita sendiri, ngakunya Kristen, ngakunya ikut Yesus, bahkan mengaku diri sebagai pelayan Tuhan. Rajin melayani, rajin katanya berdoa, rajin pergi ke gereja, tetapi kelakuannya kok seperti gak ada kasih ya. Terhadap sesama mengumpat. Dia menutup pintu berkat bagi orang lain, kasar tuh sama orang lain, bahkan terhadap saudara-saudari seiman sendiri, juga perlakuannya begitu tidak manusiawi. Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan perlakuan kita saja, sekalipun dengan manis bibir kita berkata, aku cinta Yesus, aku juga suka baca firman Tuhan, kelakuan kitalah yang membuktikan. Dan kita malam hari ini kita mau menghampiri Tuhan Yesus dengan kerendahan hati kita. Saya gak tahu apakah yang barusan saya sampaikan ini secara tidak langsung menempelak diri Anda. Saya bukan nyindir terus terang. Tetapi ini juga templakan bagi saya terlebih dahulu yang menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Mari kita bertobat dan kita perbaiki kelakuan kita. Kita mohon ampun dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin apabila selama ini kita menyangkal Tuhan. Mungkin gak langsung dengan mulut kita lah. Saya percaya setiap kita di tempat ini gak seorang pun berani menyangkal Yesus pakai mulut dan perkataan kita. Tetapi menyangkal Yesus dengan perbuatan kita. Secara tidak sadar, seringkali itulah yang terjadi. Itulah yang kita lakukan. Entah Anda sadar atau tidak sadar. Tapi mari kita hampiri Tuhan, kita mau datang kepada Dia. Kita mau rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya rasakan malam hari ini,
Dari tadi ketika kita nyembah Tuhan bersama-sama, yes, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Dengan seluruh kerendahan hati, dengan sikap hati yang bertobat, kita mau hampiri Dia. Tuhan Yesus yang pegang kunci Daud. Dia punya kuasa, Dia punya otoritas, dan Dia akan membukakan pintu. Bagi siapa? Bagi setiap Anda yang tidak mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Yang mengakui bahwa kekuatanmu gak seberapa. Tuhan Yesus akan membukakan pintu bagi setiap Anda yang menuruti firman-Nya. Dan Tuhan Yesus pasti akan membuka pintu bagi Anda yang tidak menyangkal nama-Nya yang kudus. Mari sekali lagi kita datang menghampiri Tuhan. Tim worship bisa bantu saya. Kita naikkan penyembahan ini di hadapan Tuhan. Percaya bahwa malam hari ini akan ada pintu berkat yang dibukakan. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya.